Halo semuanya, hari ini kita mau bahas tentang keputihan saat hamil. Nah, buat teman-teman yang lagi mau hamil, atau saudaranya ada yang lagi hamil, jangan lupa dibagikan dan ditonton ya. Keputihan atau keluarnya cairan dari kemaluan sebenarnya adalah hal yang normal. Nah, kalau normal berarti ada yang tidak normal. Kita bahas dulu yang normal ya. Keputihan yang normal itu adalah keputihan yang dipengaruhi oleh hormonal atau rangsangan seksual gitu ya. Apa aja sih yang mempengaruhi hormon sampai mempengaruhi atau menyebabkan keputihan? Yang pertama stres. Stres itu mempengaruhi hormon loh. Makanya kalau lagi stres bisa sampai menyebabkan telat haid. Kemudian yang kedua itu bisa juga karena lagi diet atau malah mengalami kenaikan berat badan. Kemudian bisa juga karena rangsangan seksual. Jadi kenapa lagi berhubungan intim gitu ya, atau lagi pemanasan, terus biasanya yang cewek mengatakan kenapa sih kok keputihannya banyak banget atau kok ada lendir banyak banget. Ini sebenarnya adalah hal yang normal dihasilkan atau terjadi sebagai pelumas supaya waktu berhubungan intim tidak lecet, kemaluan tidak lecet atau tidak luka atau tidak sakit saat mengalami pergesekan saat berhubungan intim. Jadi itu adalah hal-hal yang normal untuk terjadi. Jadi keputihan tidak melulu adalah penyakit. Keputihan yang normal warnanya putih atau bening, tidak gatal dan tidak berbau. Tapi ada yang ngomong, iya dok saya mengalami tidak gatal, tidak bau, warnanya bening. Tapi kental dok, ada juga yang bilang tapi encer dok. Jadi sebenarnya konsistensi ini tidak selalu menandakan penyakit, karena ini juga bisa dipengaruhi oleh masa subur. Contohnya kalau lagi masa subur, biasa keputihannya itu encer banget sampai bisa kalau kita pakai tangan nih dilebarin jari kita itu bisa sampai ikutan memanjang gitu. Jadi sebenarnya konsistensi tidak terlalu berpengaruh. Nah, waktu teman-teman hamil akan mengalami keputihan lebih banyak dari biasanya. Kenapa tuh? Ini terjadi karena peningkatan hormon estrogen dan peningkatan aliran darah ke area panggul. Peningkatan aliran darah ini akan memicu terjadinya keputihan atau keluar lendir dari kemaluan. Dan ini bukan penyakit, ini bukan masalah. Bahkan ini ada tujuannya untuk menyapu sel-sel yang mati dari area kemaluan atau dari area vagina. Jadi ini secara nggak langsung melindungi area intim. Nah, kalau seandainya ada kuman, kan nanti dia bisa merambat tuh sampai ke rahim. Jadi inilah tujuannya disapu sama lendir keputihan. Tapi pastikan ya teman-teman, keputihan yang dialami itu sekalipun lebih banyak harus tidak berbau, tidak gatal, dan warnanya bening atau putih. Kalau mengalami yang aneh, salah satu aja, entah itu hijau aja walaupun tidak gatal, tidak berbau, ya itu juga nggak normal. Kalau teman-teman berbau, misalnya bau busuk atau bau kayak amis ikan gitu ya, sekalipun warnanya bening atau sekalipun warnanya putih, itu juga nggak normal gitu. Atau kalau sampai bikin gatel banget, sekalipun warnanya putih atau bening atau sekalipun nggak berbau, ya itu nggak normal juga. Masa mau dibiarin kalau gatel terus? Enggak kan. Jadi ingat, yang normal, yang bagus, bukan yang bagus sih, ya yang normal itu tidak gatal, tidak berbau, dan warnanya putih atau bening. Nah, apa sih bahayanya kalau mengalami keputihan yang tidak normal saat hamil? Jadi ada range luas sini, ada dari ringan sampai berat. Tapi seringan-ringannya juga pasti berat bagi seorang ibu, karena pasti semua ibu mau anaknya terlahir sempurna, terlahir normal. Jadi kalau misalkan mengalami keputihan akan mengganggu proses kehamilan. Nanti anaknya banyak banget resiko yang bisa terjadi, mulai dari kelahiran prematur, atau kematian, dan berat badan lahirnya nanti rendah, atau bahkan kecacatan. Bisa dari buta, tuli, kemudian gangguan saraf atau gangguan perkembangan mental. Itu sangat bisa terjadi kalau mengalami keputihan yang tidak normal. Nah, sekarang kita mau bahas cara menjaga kebersihan atau cara mencegah terjadinya keputihan yang tidak normal di rumah. Yang pertama dari pakaian dalam. Pilihlah pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Kemudian teman-teman harus rutin mengganti pakaian dalam. Karena pernah ada pasien yang mengeluhkan gatal pada kemaluannya, gatal banget. Tapi setelah dilakukan tanya jawab, ternyata ganti pakaian dalamnya cuma 1 kali dalam sehari, itu di malam hari. Bisa teman-teman bayangin, orang-orang lagi hamil kan sering banget merasa kepanasan, sering keringetan.
Ya kan, sering merasa kepanasan. Nah, bisa dibayangin udah sering keringetan, kemudian basah kuyup, ganti pakaian dalamnya itu cuma 1 kali waktu mandi malam hari atau mandi sore hari. Kemudian teman-teman bisa memotong pendek atau supaya lebih pendek aja rambut kemaluannya supaya tidak lebat dan lembab. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa menghindari pemakaian panty liner. Sebaiknya dihindarin karena itu akan membuat semakin lembab karena lagi keringetan, basah terus, kuyup, terus teman-teman pakai panty, itu kan nanti jadi makin lembab. Dan sebaiknya teman-teman menghindari penggunaan sabun atau cairan pembersih kewanitaan di luar dari saran dokter spesialis kandungan teman-teman. Karena itu bisa mengubah pH dari vagina teman-teman dan memudahkan terjadinya infeksi. Nah, ini yang nggak kalah penting, yaitu menjaga pola hidup sehat, jangan begadang. Karena kalau begadang, itu teman-teman juga kekebalannya jadi lebih rendah, jadi gampang terinfeksi kuman. Kemudian jangan stres, semua orang pasti stres lah, siapa yang nggak stres? Ada sih yang happy terus ya. Tapi kalau bisa, teman-teman sebaiknya menghibur diri sendiri, supaya nggak terlalu stres. Refreshing ya, relaksasi mental, dengerin lagu, beribadah supaya lebih tenang. Selain itu, teman-teman juga harus pastikan rutin untuk memeriksakan kandungan ke dokter spesialis kandungan. Tujuannya untuk memastikan perkembangan janin teman-teman sehat dan juga untuk memastikan bahwa kondisi teman-teman selalu prima. Nah, itu tadi kita udah bahas kenapa terjadi keputihan yang normal kayak apa, yang tidak normal kayak apa, kemudian apa bahayanya, dan gimana cara menjaga kebersihan di rumah. Kalau teman-teman mengalami gejala yang tidak normal, salah satu aja, sebaiknya jangan teman-teman sepelekan. Oh, gatel, tapi nggak bau, warnanya juga putih. Sebaiknya jangan disepelekan, diperiksakan aja dulu, kan nggak salah dan tidak rugi. Pastikan teman-teman dalam kondisi yang prima, karena semua yang teman-teman alami secara nggak langsung juga bisa mempengaruhi kesehatan janin di dalam kandungan. Tetap jaga kesehatan dan semoga proses kehamilan teman-teman berjalan dengan lancar. Buat teman-teman yang masih promil, semoga cepat diberikan momongan, cepat berhasil. Tapi jangan putus asa dan tetap ingat waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.